Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Afaki. Kali ini saya akan memberi sedikit saran untuk kalian para seller atau para penjual yang melalui jalur pribadi seperti WhatsApp, Instagram atau dan lain-lain, ataupun melalui marketplace. Ya, pertama-tama saya akan memberitahu kepada kalian banyak kasus yang terjadi ketika para seller atau para penjual mengirimkan barang ke ekspedisi ternyata selalu tekor ongkir gitu kan. Itu kenapa sih? Oke. Yang pertama itu pastinya perbedaan ongkos kirim. Yang kedua perbedaan berat kiriman. Seperti itu. Kenapa sih seperti itu? Karena di ekspedisi ada dua perhitungan. Yang pertama berat aktual, yang kedua itu ada berat volume gitu. Kenapa sih berat volume? Oke, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu berat aktual. Berat aktual itu atau bisa disebut berat yang sesungguhnya di barang tersebut. Misalkan saya akan mengirimkan ini. Ini adalah lensa. Lensa ini 200 gram. Ketika dibungkus pun, packing pun tidak akan lebih dari 500 gram seperti itu. Ya masih masuk ke 1 kilo lah intinya ya. Seperti itu. Dan tidak akan ada biaya tambahan apapun, terkecuali kalau misalnya kalian ingin mengasuransikannya. Beda hal, beda bahasan lah. Oke, yang kedua yaitu ada berat volume gitu. Apa sih berat volume? Berat volume itu adalah ketika barang kalian gede tetapi tidak sesuai dengan berat aktualnya. Ini berat aktualnya itu cuma 1 kilo, tetapi dengan barang yang gede seperti ini akan lebih dari 1 kilo. Dan kalian jika menyatukannya di marketplace itu cuma 1 kilo, ya kalian akan tekor gitu ya. Oke, kita ambil contoh ini dan bagaimana sih cara menghitungnya? Oke, menghitungnya itu ada rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. Lebar kali tinggi kali panjang dibagi 6.000. Oke. Kita akan hitung ini. Misalkan ini panjangnya 50 cm dikali lebarnya 20 cm dan dikali tingginya itu 20 cm. Hasilnya itu 20.000. Nah, 20.000 itu dibagi 6.000 dan hasilnya 3,333. Jadi masuk ke 4 kilo. Kenapa sih bisa 4 kilo padahal 3,333? Itu karena saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada berat toleransi dari pihak ekspedisi yaitu 1,3 atau 1.300 gram. Jadi misalkan 1 kilo itu masih bisa dimaksimalkan 1,3 1 kilo itu ya. Tapi kalau misalnya lebih, misalnya 1,35 atau 1.350 gram, itu masuk ke 2 kilo. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke bahasan, kenapa sih bisa tekor? Karena jika kalian mencantumkan berat aktual tapi dengan barang yang gede gitu kan, di marketplace ya kalian bakalan tekor. Kenapa tekor? Ya kalian mencantumkan berat aktualnya doang. Seperti itu ya. Dan pastinya ya si buyer atau si pembeli cuman membayar ongkos kirim cuma 1 kilo misalkan seperti itu. Tetapi ini kan kalau misalnya di volume ya 4 kilo gitu ya, otomatis kalian akan menumbuk 3 kilo ini. Misalkan ongkirnya itu cuma 10.000, ya cuma 10.000 juga ya. Kalau nomboknya lumayan 30.000 misalnya gitu kan, 3 kilo ya lumayan kan buat jajan kuaci gitu. Gitu. Dan juga intinya akan merugikan kalian lah para seller gitu ya, dan akan merugikan si pihak ekspedisi juga kalau misalkan kalian memakai jasa kiriman cashless. Ini khusus JNE sih. Apa sih cashless? Cashless itu tidak perlu membayar ongkos kirim ke pihak ekspedisi ya, intinya mah di talangan lah, atau di talangan lah, gimana sih bahasa Indonesia apa ya, nanti dicatat. Pokoknya ditalangan terlebih dahulu oleh marketplace tersebut ya. Tapi tentunya jika kalian ada selisih berat barang, kalian akan ditagih oleh pihak ekspedisi dan merugikan kalian kembali. Seperti itu. Jadi kalian harus smart seller lah, atau smart penjual lah, atau pintar-pintar penjualnya agar tidak merugi dan tidak merugikan kedua belah pihak ya. Kalau misalkan si buyer itu mau membayar lebih ongkirnya, ya syukur-syukur aja. Kalau misalnya enggak, gimana ya, buntung kan untuk kalian semua gitu.
Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya atau saran dari saya. Mudah-mudahan jelas penjelasan saya dan tersampaikan dengan baik ke kalian. Oke, dan jika emang nggak jelas, kalian bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Oke, hatur nuhun dan terima kasih untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.